Berkeinginan membeli pakaian baru, seorang sales wanita berusia 34 tahun nekat membuat laporan palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku menjadi korban hipnotis hingga membuatnya kehilangan uang perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Wanita 34 tahun ini menjadi tahanan Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah karena membuat laporan palsu. Kepada polisi, pelaku awalnya mengaku sebagai korban hipnotis di jalan hingga kehilangan uang 5 juta rupiah milik perusahaannya. Namun upaya sales wanita ini untuk mendapatkan bantuan hukum gagal karena alibinya tidak bisa dibuktikan petugas kepolisian. Pelaku akhirnya mengaku jika uang 5 juta rupiah digunakan untuk membeli baju, celana, sendal, dan tetes mata softlens baru. Sementara uang sebesar 2,5 juta rupiah dipakai pelaku untuk membayar arisan. Tidak ditemukan bukti-bukti maupun petunjuk ya bahwasannya pelaku ini memang terkena. Adapun maksud dan tujuan tersangka buat laporan karena uang yang berada di tersangka ini telah digunakan dan uang tersebut adalah milik UD Semanggi. UD Semanggi ini tempat tersangka bekerja. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 242 KUH pidana dan atau pasal 220 dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang mahasiswi mencuri laptop teman indekosnya dengan alasan untuk membayar SPP. Ironisnya, pelaku sempat berpura-pura bersimpati kepada korban dan mengantarkannya melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini sempat viral karena laptop korban dicuri ketika dirinya harus merevisi proposal tugas akhir menjelang yudisium. Dewi, mahasiswi sebuah universitas di Makassar, Sulawesi Selatan ini dijemput polisi di rumahnya di wilayah Goa. Gadis 22 tahun ini disangkakan kasus pencurian yang dialami teman indekosnya sesama mahasiswi. Setelah diinterogasi, Dewi akhirnya mengaku telah mencuri laptop temannya, Yuni Karniati, dan kemudian menjualnya. Menurut pelaku, uang hasil menjual laptop curian digunakan untuk membayar SPP kuliahnya sebesar 5 juta rupiah. Ironisnya, sesaat setelah peristiwa pencurian, pelaku sempat menemani korban membuat laporan kehilangan ke Polsek Tamalan Rea. Pelaku pun terancam pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kecurigaan daripada tim Resmob Polsek Tamalan Rea bahwa terduga pelaku ini atau teman korban sendiri ini pada saat dilakukan interogasi berbelit-belit sehingga pelaku dapat kami ketahui identitasnya dan ternyata pelaku tersebut merupakan daripada teman korban. Sebelumnya, Yuni Karniati mengunggah postingan di media sosial perihal pencurian laptop. Korban bersedih lantaran di gawainya tersebut tersimpan data revisi proposal yang harus segera diselesaikan karena akan yudisium. Korban tidak menaruh curiga kepada teman indekosnya yang ternyata merupakan pelaku pencurian. Dari Jakarta, seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun seorang diri melakukan penggelapan 10 mobil rental. Mobil-mobil tersebut kemudian ada yang digadai dan dijual dengan kisaran harga 20 hingga 30 juta rupiah per unitnya. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arliza Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ibu rumah tangga berusia 39 tahun ini ditangkap unit Reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat setelah 6 bulan beraksi seorang diri menggelapkan 10 mobil rental. Pelaku disangkakan pasal penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Jakarta Barat. Tersangka diciduk di kawasan Kalideres bersama 7 STNK dan 7 unit mobil rental.
Modus yang digunakan dengan berpura-pura menyewa mobil namun tidak dikembalikan setelah masa sewa habis. Pasalnya, oleh tersangka, mobil-mobil sewaan tersebut digadaikan bahkan dijual dengan kisaran harga 20 hingga 30 juta rupiah. Korbannya kurang lebih itu ada 10 orang, namun yang melaporkan ke Polsek Kalideres itu ada 1 korban, jadi yang 9 orang itu kita jadikan saksi korban. Adapun pelaku kita sudah amankan dengan barang bukti yang disita saat ini itu ada 7 kendaraan roda 4. Kebanyakan itu adalah mobil bak terbuka. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 5 tahun penjara.